Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 35. Seorang pria minta ditunjukkan jalan dan tanda-tanda kiamat yang lain. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya karena Carter dan Zia sedang mengobrol, tetapi aku tertidur selama beberapa saat di belakang truk. Bahkan, setelah kegembiraan melihat Amos hidup, segera setelah kami berangkat lagi aku kembali ke tempat tidur dan terlelap. Kurasa mantra Hadi yang hebat benar-benar dapat menguras energimu. Seperti biasa, Ku melihat ini sebagai kesempatan untuk bepergian. Surga melarangku beristirahat dengan tenang. Aku mendapati diriku kembali ke London, di tepi sungai Thames. Cleopatra S. Needle berdiri di depanku. Ini hari yang mendung, sejuk, dan tenang, dan bahkan bau kotoran dari sungai yang sedang surut membuatku merasa rindu rumah. Isis berdiri di sampingku dalam gaun berwarna putih seperti awan, rambut hitamnya dijalin dengan berlian. Sayap warna-warninya berpendar perlahan di belakangnya seperti aurora. Tindakan orang tuamu benar, katanya. Bas telah gagal. Dia temanku, sahutku. Ya. Juga seorang hamba yang baik dan setia. Tapi, kekacauan tidak dapat diredam selamanya. Dia tumbuh, merembes ke dalam retakan peradaban, merusak sisi-sisinya. Dia tidak bisa terus-menerus berada dalam posisi seimbang dengan keteraturan. Itu sudah sifat dasarnya. Obelisk itu bergemuruh, bersinar samar-samar. Hari ini giliran benua Amerika, ujar Isis. Tapi, kecuali para dewa ikut melawan, kecuali kami mencapai kekuatan penuh kami, kekacauan akan segera menghancurkan seluruh dunia manusia. Kami akan melakukan yang terbaik, aku bersikeras. Kami akan mengalahkan Set. Isis menatapku sedih. Kau tahu bukan itu yang kumaksud. Set hanya awal. Pemandangan di sekelilingku berubah, dan aku melihat London menjadi reruntuhan. Aku pernah melihat beberapa foto mengerikan dari Blitz dalam Perang Dunia Kedua, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Kota itu diratakan, puing-puing dan debu bermil-mil, sungai Thames dipenuhi reruntuhan. Satu-satunya hal yang berdiri adalah obelisk itu dan, ketika aku sedang mengawasinya, obelisk itu mulai retak terbuka, keempat sisinya terkelupas seperti bunga kematian yang sedang mekar. Jangan tunjukkan aku hal ini, aku memohon. Ini akan segera terjadi, kata Isis, seperti ramalan ibumu. Tapi, kalau kau tidak bisa menghadapinya. Pemandangan itu berubah lagi. Kami berdiri di ruang singgasana sebuah istana sama dengan yang kulihat sebelumnya, di mana Set telah memakamkan Osiris. Para dewa berkumpul, mewujud, beberapa aliran cahaya memelesat melalui ruang singgasana, melingkar pada pilar, dan berubah menjadi sosok manusia. Yang satu menjadi Thoth dengan jas lab yang bernoda, kacamata berbingkai kawat, dan rambut yang berdiri semua di atas kepalanya. Yang lain menjadi Horus, prajurit muda yang agung dengan mata berwarna perak dan emas. Sobek, dewa buaya, mencengkeram tongkat airnya dan menggeram kepadaku. Segerombolan kalajengking menyelinap ke belakang tiang dan muncul kembali sebagai Serket, Dewi Arachnida berjubah coklat. Kemudian, jantungku terlompat ketika melihat seorang anak lelaki berpakaian serba hitam, berdiri di balik bayangan di belakang singgasana, Anubis, matanya yang gelap menatapku dengan menyesal. Dia menunjuk singgasana itu, dan aku melihat singgasana itu kosong. Istana ini kehilangan hatinya. Ruangan itu dingin dan gelap, dan mustahil untuk mempercayai bahwa tempat ini pernah menjadi tempat perayaan. Isis menoleh kepadaku. Kami membutuhkan seorang penguasa. Horus harus menjadi Fir'aun. Dia harus menyatukan dewa dan dewan kehidupan. Ini adalah satu-satunya cara. Yang kau maksud tak mungkin Carter, kataku. Kakakku yang berantakan Fir'aun? Apa kau bercanda?
Kita harus membantunya. Kau dan aku gagasan itu begitu konyol hingga aku akan tertawa seandainya Sang Dewi tidak menatapku seserius itu. Membantunya? Tanyaku. Kenapa kau tidak membantuku menjadi Fir'aun? Ada beberapa Fir'aun wanita yang kuat, Isis mengakui. Hatshepsut memerintah dengan baik selama bertahun-tahun. Kekuatan Nefertiti setara dengan suaminya. Tapi, kau memiliki jalan yang berbeda, Sadie. Kekuatanmu tidak akan datang dengan duduk di singgasana. Kurasa kau menyadarinya. Aku menatap singgasana itu, dan menyadari bahwa Isis benar. Gagasan untuk duduk di sana dengan mahkota di kepalaku, dan mencoba untuk mengatur dewa-dewa yang pemarah, hal itu tidak sedikit pun kelihatan menarik bagiku. Namun, tetap saja. Charter? Kau sudah bertambah kuat, Sadie, kata Isis. Kurasa kau tidak menyadari betapa kuatnya dirimu. Tak lama lagi, kita akan menghadapi ujian bersama-sama. Kita akan menang, kalau kau terus mempertahankan keberanian dan kepercayaanmu. Keberanian dan kepercayaan, kataku. Bukan dua hal yang paling baik dariku. Saat waktumu tiba, kata Isis. Kami bergantung padamu. Para dewa berkumpul membentuk lingkaran, menatapku penuh harap. Mereka mulai berkerumun, menekanku begitu keras sampai aku tidak bisa bernapas, meraih lenganku, mengguncangkanku. Aku terbangun dan mendapati Zia menepuk bahuku. Sadie, kita sudah berhenti. Secara naluriah, aku meraih tongkat sihirku. Apa? Di mana? Zia menyingkap tirai dari tempat tidur dan membungkuk ke arahku dari kursi depan. Dia terlihat menakutkan seperti burung pemakan bangkai. Amos dan Charter ada di pompa bensin. Kau harus siap untuk bergerak. Kenapa? Aku duduk dan memandang keluar kaca depan, langsung ke badai pasir yang mengamuk. Oh! Langit hitam pekat sehingga mustahil untuk mengatakan apakah sekarang siang atau malam. Melalui badai angin dan pasir, aku bisa melihat kami parkir di depan sebuah pompa bensin yang menyala. Kita di Phoenix, kata Zia, tapi sebagian besar listrik di kota dimatikan. Orang-orang telah mengungsi. Pukul berapa sekarang? 4:30 pagi, kata Zia. Sihir tidak bekerja dengan baik di sini. Semakin dekat kita ke gunung, semakin buruk. Dan, sistem GPS truk ini sedang rusak. Amos dan Charter pergi untuk menanyakan arah. Itu tidak terdengar menjanjikan. Jika dua penyihir laki-laki cukup putus asa untuk berhenti dan menanyakan arah, kami benar-benar berada dalam kesulitan. Truk itu berguncang dalam deru angin. Setelah semua yang kami lalui, aku merasa konyol ketika merasa takut akan badai, tetapi aku memanjat kursi agar bisa duduk di sebelah Zia dan ditemani olehnya. Sudah berapa lama mereka berada di sana? Tanyaku. Belum lama, kata Zia. Aku ingin bicara denganmu sebelum mereka kembali. Aku mengangkat alis. Tentang Charter? Yah, jika kau bertanya-tanya apakah dia menyukaimu, cara dia tergagap mungkin adalah salah satu tandanya. Zia mengerutkan kening. Tidak, aku menanyakan apakah aku keberatan? Perhatian sekali. Aku harus mengaku pada awalnya aku ragu apakah kau akan mengancam untuk membunuh kami dan semacamnya, tapi aku sudah memutuskan bahwa kau tidak seburuk itu, dan Charter tergila-gila kepadamu, jadi ini bukan tentang Charter. Aku mengerutkan hidung. Yupes. Kalau begitu, bisakah kau melupakan apa yang baru saja kukatakan? Ini tentang Seth. Ya Tuhan, desahku. Jangan ini lagi. Kau masih mencurigai Amos? Kau buta kalau tidak melihat itu, kata Zia. Seth menyukai penipuan dan perangkap. Ini adalah cara favoritnya untuk membunuh. Sebagian diriku tahu dia benar. Tidak diragukan lagi kau akan berpikir bahwa aku bodoh jika tidak mendengarkan.
Namun, apakah kau pernah diam saja sementara orang lain berbicara buruk tentang anggota keluargamu? Bahkan jika itu bukan anggota keluarga favoritmu, reaksi yang alami adalah membela mereka. Setidaknya itu berlaku untukku, mungkin karena aku tidak punya banyak keluarga. Dengar, Zia, aku tidak percaya Amos tidak akan melakukan apa-apa, kata Zia. Tapi, Seth bisa mengubah pikirannya dan mengendalikan tubuhnya. Aku bukan spesialis dalam seni merasuki sesuatu, tapi itu hal yang sangat umum pada zaman kuno. Iblis kecil saja sudah cukup sulit untuk diusir. Dewa besar dia tidak dirasuki. Dia tidak mungkin dirasuki. Aku meringis. Rasa sakit yang tajam terasa di telapak tanganku, di tempat aku memegang bulu kebenaran. Namun, aku tidak berbohong. Aku percaya Amos tidak bersalah, ya, kan? Zia mengamati ekspresiku. Kau ingin Amos baik-baik saja. Dia adalah pamanmu. Kau telah kehilangan terlalu banyak anggota keluarga. Aku memahami hal itu. Aku ingin berteriak bahwa dia tidak mengerti apa-apa, tetapi nada suaranya membuatku berpikir bahwa dia pernah merasa kehilangan bahkan mungkin lebih daripada yang kurasakan. Kita tidak punya pilihan, kataku. Sekarang apa? 3 jam lagi matahari terbit? Amos tahu cara terbaik menuju tempat itu. Perangkap ataupun bukan, kita harus pergi ke sana dan mencoba menghentikan Seth. Aku hampir bisa melihat roda gigi berputar di kepala Zia saat dia mencari cara, apapun, untuk meyakinkanku. Baiklah, katanya akhirnya. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Carter, tapi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Jadi, aku akan memberitahumu sebagai gantinya. Hal terakhir yang kalian butuhkan untuk menghentikan Seth, kau tak mungkin tahu nama rahasianya. Zia menatap mataku. Mungkin itu berkat bulu kebenaran, tetapi aku yakin dia tidak membual. Dia memang mengetahui nama Seth. Atau, setidaknya, dia percaya bahwa dia tahu. Dan, jujur, aku mendengar sedikit percakapannya dengan Carter sementara aku berada di belakang mobil. Aku tidak bermaksud menguping, tetapi sulit untuk tidak melakukannya. Aku menatap Zia, dan mencoba untuk percaya dia menjadi tubuh perantara bagi Neptris, tetapi itu tidak masuk akal. Aku sudah berbicara dengan Neptris. Dia bilang dia berada jauh di dalam tubuh perantaranya yang sedang tidur. Dan, Zia tepat di sini, di depanku. Nama ini akan bekerja, desak Zia. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Harus kau yang melakukannya. Kenapa kau tidak menggunakannya sendiri? Desakku. Karena kau menghabiskan semua kekuatanmu? Dia mengabaikan pertanyaan itu. Berjanjilah kau akan menggunakannya sekarang, di depan Amos, sebelum kita mencapai pegunungan itu. Ini mungkin satu-satunya kesempatanmu. Dan, kalau kau salah, kita menyia-nyiakan kesempatan yang kita miliki. Buku ini menghilang setelah digunakan, kan? Dengan enggan, Zia mengangguk. Setelah dibaca, buku ini akan terurai dan muncul kembali di tempat lain. Tapi, kalau kau menunggu lebih lama lagi, kita akan binasa. Kalau Seth mengumpankan kalian ke pusat kekuasaannya, kalian tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Sadie, kumohon beritahu aku nama itu, kataku. Aku berjanji akan menggunakannya pada saat yang tepat. Sekarang adalah waktu yang tepat. Aku ragu-ragu, berharap Isis akan menurunkan beberapa kata-kata hikmat, tetapi Dewi itu diam saja. Aku tidak tahu apakah aku akan mengalah. Mungkin semuanya akan berbeda jika aku menyetujui rencana Zia. Namun, sebelum aku bisa membuat pilihan itu, pintu truk terbuka, dan Amos dan Carter naik bersama tiupan pasir. Kita sudah dekat. Amos tersenyum seakan ini adalah kabar baik. Sangat, sangat dekat. 36.
keluarga kami menguap Sadi ketika jarak kami kurang dari 2 kilometer dari Gunung Camelbak. Kami memasuki suatu daerah berbentuk lingkaran yang sangat tenang. Mata badai, tebak Carter. Itu menakutkan. Semua yang ada di sekitar gunung berputar-putar dalam awan hitam berbentuk tabung. Jejak asap melayang bolak-balik dari puncak Gunung Camelbak ke tepi pusaran seperti jari-jari roda. Namun, tepat di atas kami, langit yang begitu cerah dan berbintang mulai berubah abu-abu. Sebentar lagi, matahari akan terbit. Jalan-jalan kosong. Rumah-rumah dan hotel berkerumun di dasar gunung, gelap gulita, tetapi gunung itu bersinar. Pernahkah kau meletakkan tanganmu di atas sebuah senter dan melihat kulitmu bersinar merah? Begitulah gunung itu terlihat, sesuatu yang sangat terang dan panas mencoba membakar bebatuan itu dari dalam. Tidak ada yang bergerak di jalanan, kata Zia. Kalau kita mencoba untuk berkendara ke gunung kita akan terlihat, kataku. Bagaimana dengan mantra itu? Carter memandang Zia. Kau tahu yang kau gunakan di nome pertama. Mantra apa? Tanyaku. Zia menggeleng. Maksud Carter adalah sebuah mantra tembus pandang. Tapi, aku sedang tak bisa melakukan sihir. Kau juga harus memiliki bahan-bahan yang tepat, itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Amos? Tanyaku. Dia merenungkan pertanyaan itu. Tidak ada mantra tembus pandang, kurasa. Tapi, aku punya ide lain. Aku pikir berubah menjadi burung adalah pengalaman yang buruk, sampai Amos mengubah kami menjadi awan badai. Dia sudah menjelaskan apa yang akan dilakukannya di awal, tetapi itu tidak membuat rasa gugupku berkurang. Tak seorang pun akan melihat beberapa gumpalan awan hitam di tengah-tengah badai, dia beralasan. Tapi, tidak mungkin, kata Zia. Ini badai sihir, sihir kekacauan. Kita tidak bisa Amos mengangkat tongkatnya, dan Zia terurai. Tidak! Teriak Carter, tetapi kemudian dia juga hilang, digantikan oleh pusaran debu hitam. Amos menoleh kepadaku. Oh, tidak, kataku. Terima kasih, tapi puff. Aku menjadi awan badai. Sekarang, hal ini mungkin terdengar menakjubkan bagimu, tetapi bayangkan tangan dan kakimu menghilang, berubah menjadi gumpalan angin. Bayangkan tubuhmu digantikan oleh debu dan uap, dan bayangkan rasa geli di perutmu yang sebenarnya tidak ada. Bayangkan kau harus berkonsentrasi hanya untuk menjaga dirimu supaya tidak menyebar kemana-mana. Aku begitu marah, kilatan petir berderak dalam diriku. Jangan begitu, tegur Amos. Ini hanya untuk beberapa menit. Ikuti aku. Dia meleleh menjadi badai yang sedikit lebih berat, lebih gelap, dan melayang ke arah gunung. Mengikutinya tidaklah mudah. Pada awalnya, aku hanya bisa mengapung. Setiap angin mengancam akan mengambil beberapa bagian dari diriku pergi. Aku mencoba berputar-putar dan mendapati bahwa hal itu membantu untuk menjaga supaya partikelku tetap menyatu. Lalu, aku membayangkan diriku terisi dengan helium, dan tiba-tiba aku bergerak. Aku tidak yakin apakah Carter dan Zia mengikuti atau tidak. Ketika kau menjadi badai, pandanganmu bukan pandangan manusia. Samar-samar, aku bisa merasakan apa yang ada di sekitarku. Tetapi apa yang kulihat terpisah-pisah dan kabur, seolah terhalang medan statis yang berat. Aku melayang ke gunung, yang merupakan mercusuar tak tertahankan untuk diriku yang menjadi badai. Ia bersinar dengan panas, tekanan, dan turbulensi semua yang diinginkan tornado kecil sepertiku. Aku mengikuti Amos ke punggung di sisi gunung, tetapi aku kembali ke bentuk manusia sedikit terlalu cepat. Aku terjatuh dari langit dan menimpa Carter di tanah. Aduh, erangnya. Maaf, ucapku, meskipun aku sedang berkonsentrasi penuh agar tidak mual. Perutku masih seolah terbuat dari badai. Zia dan Amos berdiri di samping kami,
mengintip ke celah antara dua batu besar. Sinar merah merembes dari celah itu dan membuat wajah mereka terlihat jahat. Zia menoleh kepada kami. Dilihat dari ekspresinya, apa yang dia lihat tidak bagus. Hanya Pyramidion yang tersisa. Apa? Aku melihat melalui celah, dan penglihatanku sama-samarnya seperti ketika aku menjadi awan badai. Seluruh gunung itu dibuat kosong, seperti yang sudah dijelaskan Carter. Lantai gua itu sekitar 600 meter di bawah kami. Api berkobar di mana-mana, memandikan dinding batu yang ada di dalam dengan cahaya sewarna darah. Sebuah piramida raksasa berwarna merah mendominasi gua dan, di dasarnya, gerombolan iblis berkumpul seperti kerumunan penonton konser rock yang menunggu acara dimulai. Jauh di atas mereka, sama tinggi dengan mata kami, dua perahu sihir yang diawaki oleh iblis melayang perlahan, seolah sedang menjalani sebuah prosesi menuju piramida. Tergantung di tengah tali di antara dua perahu itu adalah satu-satunya bagian piramida yang belum dipasang sebuah batu puncak emas yang akan melengkapi bangunan itu. Mereka tahu mereka sudah menang, tebak Carter. Makanya mereka mengadakan pertunjukan. Ya, kata Amos. Yah, mari kita meledakkan perahu itu atau semacamnya, kataku. Amos menatapku. Apakah itu strategimu, jujur? Nada suaranya membuatku merasa benar-benar bodoh. Melihat ke bawah, ke arah tentara iblis, piramida raksasa itu, apa yang kupikirkan? Aku tidak bisa menghadapi pertempuran ini. Aku baru 12 tahun. Kita harus mencoba, ujar Carter. Ayah ada di sana. Hal itu mengguncangku dari kesibukan mengasihani diri sendiri. Jika kami akan mati, setidaknya kami akan melakukan itu ketika sedang mencoba menyelamatkan ayah kami, dan Amerika Utara, juga, kurasa. Benar, kataku. Kita terbang ke perahu-perahu itu. Kita cegah mereka agar jangan sampai menempatkan batu puncak itu Pyramidion, koreksi Zia. Apapun itu. Kemudian, kita terbang ke piramida dan menemukan ayah. Dan, kalau Seth mencoba menghentikanmu? Tanya Amos. Aku melirik Zia, yang diam-diam memperingatkanku untuk tidak mengatakan apapun. Yang lebih penting kita lakukan pertama, kataku. Bagaimana cara terbang ke perahu? Menjadi badai, saran Amos. Tidak. Seru kami semua. Aku tidak akan mengambil bagian lagi dalam sihir kekacauan, Zia bersikeras. Itu tidak wajar. Amos melambai ke arah pemandangan di bawah kami. Katakan kalau ini adalah hal yang wajar. Punya rencana lain? Burung, kataku, membenci diriku sendiri bahkan untuk mempertimbangkannya. Aku akan menjadi elang. Carter juga. Sadie, Carter memperingatkan, bagaimana kalau aku harus mencoba? Aku berpaling sebelum aku kehilangan tekad. Zia, sekarang sudah hampir 10 jam sejak pilar apimu, kan? Masih belum bisa menggunakan sihir? Zia mengulurkan tangannya dan berkonsentrasi. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Kemudian, sinar merah berkedip di sepanjang jari-jarinya, dan tongkatnya muncul dalam genggaman, masih berasap. Waktu yang bagus, ujar Carter. Juga waktu yang buruk, kata Amos. Ini berarti Desjardins tidak lagi dikejar oleh pilar api. Dia akan segera datang, dan aku yakin dia akan membawa pasukan cadangan. Lebih banyak musuh bagi kita. Sihirku masih lemah, Zia memperingatkan. Aku tidak akan banyak membantu dalam pertempuran, tapi aku mungkin dapat memanggil tumpangan. Dia mengeluarkan liontin burung nasar yang dia gunakan di Luxor. Tinggal aku sekarang, kata Amos. Jangan khawatir. Mari kita pergi ke perahu yang kiri. Kita akan menghancurkannya, kemudian kita hancurkan perahu yang kanan. Dan, mari berharap ada kejutan.
Aku sedang tidak mood untuk membiarkan Amos mengatur rencana kami, tetapi aku tidak bisa menemukan kesalahan apapun dalam rencananya. Benar. Kita harus membereskan perahu-perahu itu dengan cepat, kemudian menuju piramida. Mungkin kita bisa menutup pintu masuk atau sesuatu. Carter mengangguk. Siap. Mulanya, rencana itu tampaknya berjalan dengan baik. Berubah menjadi elang bukan masalah, dan aku terkejut, begitu aku sampai di haluan perahu, aku berhasil kembali menjadi manusia pada percobaan pertama, dengan tongkat dan tongkat sihirku pada posisi siaga. Satu-satunya yang terkejut adalah iblis yang berada tepat di depanku, kepala pisaunya menatap lurus ke arahku dengan siaga. Sebelum dia bisa mengirisku atau bahkan menjerit, aku memanggil angin dari tongkatku dan meniupkannya ke sisi perahu. Dua dari saudara-saudaranya menerjang ke depan, tetapi Carter muncul di belakang mereka, pedangnya terhunus, dan menebas mereka menjadi tumpukan pasir. Sayangnya, Zia agak kurang tersembunyi. Seekor burung nasar raksasa dengan seorang gadis tergantung di kakinya cenderung menarik perhatian. Saat dia terbang menuju perahu, iblis di bawah menunjuk dan berteriak. Beberapa melemparkan tombak yang jatuh tak jauh dari mereka. Cara masuk Zia yang menakjubkan berhasil mengalihkan perhatian dua iblis yang tersisa di perahu kami, yang memungkinkan Amos muncul di belakang mereka. Dia mengambil bentuk kelelawar buah, yang membawa kembali kenangan buruk, tetapi dia cepat kembali ke bentuk manusia dan membanting tubuh iblis itu, melempar mereka keluar dari perahu. Tunggu, ujarnya. Zia mendarat tepat pada waktunya untuk mengambil alih kemudi. Carter dan aku meraih sisi perahu. Aku tidak tahu apa rencana Amos, tetapi setelah perjalanan dengan perahu terbangku yang terakhir, aku tidak ingin mengambil risiko. Amos mulai merapal, mengarahkan tongkat ke perahu satunya, di mana iblis-iblis itu baru mulai berteriak dan menunjuk kepada kami. Salah satunya bertubuh tinggi dan sangat kurus, dengan mata hitam dan wajah menjijikkan, seperti otot dengan kulit yang dikelupas. Itu Letnan Seth, Carter memperingatkan. Si wajah horor. Kaul, teriak iblis itu. Tangkap mereka. Amos menyelesaikan mantranya. Asap, ujarnya. Seketika, perahu kedua menguap menjadi kabut abu-abu. Iblis-iblis itu jatuh sambil menjerit. Batu puncak emas itu anjlok hingga tali-tali yang terikat padanya dari perahu kami tertarik kencang, dan perahu kami hampir terbalik. Miring ke samping, kami mulai turun ke lantai gua. Carter, potong tali itu. Aku berteriak. Dia mengirisnya dengan pedang, dan perahu pun kembali seimbang, dalam sekejap naik beberapa meter dan membuatku mual. Piramidion jatuh ke lantai gua diiringi bunyi derakan dan teriak kesakitan yang nyaring. Aku merasa kami baru saja membuat tumpukan kue dadar iblis dalam jumlah besar. Sejauh ini bagus, kata Carter, tetapi seperti biasa, dia berbicara terlalu cepat. Zia menunjuk ke bawah kami. Lihatlah. Semua iblis yang bersayap sebagian kecil, tetapi masih berjumlah 40 atau 50 telah meluncur menuju kami, memadati udara seperti segerombolan tawon marah. Terbang ke piramida itu, kata Amos. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Pintu masuk piramida, sebuah pintu sederhana di antara dua tiang di dasar bangunan, terletak tidak jauh dari kami. Pintu itu dijaga beberapa iblis, tetapi sebagian besar pasukan Seth berlari ke arah perahu kami, berteriak dan melempar batu, yang cenderung jatuh kembali ke bawah dan menimpa mereka. Yah, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa iblis itu pintar. Mereka terlalu banyak, bantahku. Amos, mereka akan membunuhmu. Jangan mengkhawatirkanku, katanya muram. Tutup pintunya setelah kau masuk. Dia mendorongku ke samping, tidak memberiku pilihan selain berubah menjadi burung elang. Carter dalam bentuk elangnya sudah berputar-putar menuju pintu masuk, dan aku bisa mendengar burung nasar Zia mengepakkan sayapnya yang besar di belakang kami. Aku mendengar Amos berteriak, untuk Brooklyn.
Itu teriakan perang yang aneh. Aku menoleh ke belakang, dan perahu itu terbakar. Perahu itu mulai menyimpang jauh dari piramida dan turun menuju tentara monster. Bola api ditembakkan dari perahu ke segala arah saat lambung perahu itu hancur berkeping-keping. Aku tidak punya waktu untuk mengagumi sihir Amos atau mengkhawatirkannya. Dia mengalihkan perhatian banyak iblis dengan kembang apinya, tetapi beberapa iblis masih melihat kami. Charter dan aku mendarat tepat di pintu masuk piramida dan kembali ke wujud manusia. Zia jatuh di samping kami dan mengembalikan burung Nasamya menjadi jimat lagi. Iblis-iblis itu hanya beberapa langkah di belakang kami selusin pria besar dengan kepala serangga, naga, dan berbagai macam perlengkapan ala pisau Swiss Army. Charter mengulurkan tangannya. Sebuah kepalan raksasa yang berkilauan muncul dan bergerak menirukan gerakannya mendorong tepat di antara Zia dan aku dan membanting pintu agar menutup. Charter memejamkan matanya penuh konsentrasi, dan simbol emas yang terbakar terukir sendiri di pintu itu seperti stempel mata Horus. Simbol itu bersinar samar-samar saat para iblis itu memukul penghalang itu, berusaha untuk masuk. Itu tidak akan menahan mereka terlalu lama, ujar Charter. Aku terkesan, meskipun tentu saja aku tidak mengatakannya. Melihat pintu tertutup itu, yang bisa kupikirkan hanya Amos di luar sana, di dalam perahu yang terbakar, dikelilingi pasukan tentara iblis. Amos tahu apa yang dilakukannya, kata Charter, meskipun dia tidak terdengar yakin. Dia mungkin baik-baik saja. Ayolah, desak Zia. Tidak ada waktu untuk menebak-nebak. Terowongan itu sempit, merah, dan lembab, jadi aku merasa seperti sedang merangkak melewati pembuluh darah seekor binatang raksasa. Kami tengah menyusuri jalan yang hanya cukup untuk satu orang ketika terowongan itu menurun sekitar 40 derajat yang bisa menjadi seluncuran air yang menyenangkan, tetapi tidak begitu bagus untuk dipakai berjalan. Dindingnya dihiasi ukiran-ukiran rumit seperti dinding Mesir yang sering kami lihat, tetapi Charter jelas tidak suka. Dia terus berhenti, cemberut menatap gambar-gambar itu. Apa? Desakku, setelah dia melakukannya untuk yang kelima atau keenam kalinya. Ini bukan gambar makam yang normal, katanya. Tidak ada gambar akhirat, tidak ada gambar para dewa. Zia mengangguk. Piramida yang ini bukan kuburan. Ini adalah sebuah tempat, tubuh perantara yang mengandung kekuatan Set. Semua gambar ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kekacauan, dan akan membuatnya memerintah selamanya. Saat kami terus berjalan, aku lebih memperhatikan ukiran-ukiran itu, dan aku melihat apa yang Zia maksud. Gambar-gambar itu menunjukkan monster mengerikan, adegan perang, kota-kota seperti Paris dan London dalam lautan api, dipenuhi gambar berwarna Set dan hewan peliharaan Set yang menghancurkan tentara-tentara modern. Adegan yang begitu mengerikan, tidak ada orang Mesir yang akan menuliskan adegan-adegan seperti itu di atas batu. Semakin jauh kami melangkah, gambar-gambar itu menjadi semakin aneh dan mendetail, dan aku merasa semakin mual. Akhirnya, kami sampai di pusat piramida. Di mana ruang permakaman seharusnya berada, seperti pada piramida biasa, Set merancang sebuah ruangan singgasana bagi dirinya sendiri. Ruangan itu seukuran lapangan tenis, tetapi di sekelilingnya, lantainya turun membentuk cekungan yang dalam seperti parit. Jauh di bawah, ada cairan merah bergelembung. Darah? Lava? Saus jahat? Tidak ada satu pilihan pun yang menarik. Parit itu tampak cukup mudah untuk dilompati, tetapi aku tidak ingin melakukannya karena di dalam ruangan itu, seluruh lantai diukir dengan hieroglif merah semua mantra untuk memanggil kekuatan Iset, kekacauan. Jauh di atas, di tengah langit-langit, sebuah lubang persegi tunggal membiarkan cahaya berwarna merah darah masuk. Selain itu, tampaknya tidak ada jalan keluar. Di sepanjang dinding yang lain, 4 patung hewan peliharaan Set dari batu obsidian berjongkok, wajah mereka menghadap kami, memperlihatkan gigi seputih mutiara dan mata zamrud yang berkilauan. Namun,
bagian terburuknya adalah singgasana itu sendiri. Benda cacat yang mengerikan, seperti stalagmit merah yang tumbuh sembarangan dari tetesan sedimen berabad-abad yang lalu. Terbentuk sendiri di sekitar peti-peti mati emas ayah yang terkubur di dasar singgasana, menyisakan sedikit bagian peti di luar sebagai tempat pijakan. Bagaimana kita bisa mengeluarkannya? Tanyaku, suaraku gemetar. Di sebelahku, Carter tersentak. Amos? Aku mengikuti tatapannya ke lubang merah menyala di tengah langit-langit. Sepasang kaki menjuntai dari lubang itu. Kemudian, Amos menjatuhkan diri, membuka jubahnya seperti parasut sehingga dia bisa melayang ke lantai. Bajunya masih berasap, rambutnya tertutup abu. Dia mengarahkan tongkatnya ke langit-langit dan mengucapkan perintah. Lubang tempat dia datang bergemuruh, menumpahkan debu dan puing-puing, dan cahaya tiba-tiba menghilang. Amos membersihkan pakaiannya dan tersenyum kepada kami. Itu harusnya menahan mereka untuk sementara. Bagaimana kau melakukannya? Tanyaku. Dia memberi isyarat bagi kami untuk bergabung dengannya di ruangan itu. Carter melompati parit tanpa ragu-ragu. Aku tidak menyukai ini, tetapi aku tidak akan membiarkannya pergi tanpa diriku, jadi aku juga melompati parit. Aku langsung merasa lebih mual dari sebelumnya, seolah ruangan itu miring, menghilangkan semua indera keseimbanganku. Zia datang terakhir, menatap Amos dengan hati-hati. Kau seharusnya sudah tidak hidup, katanya. Amos terkekeh. Oh, aku pernah mendengar itu sebelumnya. Sekarang, mari kita membicarakan urusan ini. Ya. Aku menatap singgasana itu. Bagaimana kita bisa mengeluarkan peti mati itu? Memotongnya? Carter menarik pedangnya, tetapi Amos mengangkat tangannya. Tidak, anak-anak. Itu bukan urusan yang kumaksud. Aku sudah memastikan tidak ada yang akan mengganggu kita. Sekarang, saatnya kita bicara. Perasaan dingin mulai menggelitik tulang belakangku. Bicara? Tiba-tiba, Amos jatuh berlutut dan mulai mengejang. Aku berlari ke arahnya, tetapi dia menatapku, wajahnya tersiksa dengan rasa sakit. Matanya bersinar merah dan mencair. Laril erangnya. Dia ambruk, dan uap merah keluar dari tubuhnya. Kita harus pergi, Zia meraih lenganku. Sekarang! Namun, aku menyaksikan, beku oleh rasa takut, saat uap itu keluar dari tubuh Amos yang tidak sadar dan melayang menuju singgasana, perlahan mengambil wujud seorang manusia yang sedang duduk seorang prajurit merah yang mengenakan baju besi berapi, dengan tongkat besi di tangan dan kepala anjing raksasa. Oh, sayang, Seth tertawa. Kukira Zia akan mengatakan sudah kubilang, kan?